Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Sukmawati dari NIM 19,13511000071 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan akan menjelaskan materi tentang genetika populasi. Pokok bahasan kita pada video kali ini ada dua. Yang pertama adalah genetika populasi dan pola pewarisannya, dan yang kedua adalah ekspresi gen. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang genetika populasi dan pola pewarisannya. Genetika populasi atau materi genetik merupakan informasi pada setiap sel makhluk hidup yang dapat diturunkan pada keturunan selanjutnya. Biasanya, materi genetik juga disebut sebagai asam nukleat atau faktor hereditas. Pada makhluk hidup, materi genetik terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA yang akan diturunkan melalui proses reproduksi. Nah, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang materi genetik. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Di dalamnya tersimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup. Tidak hanya di dalam inti sel, DNA juga terdapat di dalam mitokondria, kloroplas, sentriol, plastid, hingga sitoplasma. DNA adalah suatu molekul besar kompleks yang terdiri dari dua pita panjang yang saling bertilin berbentuk double helix atau sepasang, dengan setiap pitanya merupakan suatu polimer dari ratusan hingga ribuan nukleotida, dan setiap nukleotida ini terdiri dari satu gugus gula, satu gugus fosfat, dan 4 basa nitrogen. DNA merupakan penyimpan informasi terbesar. Fungsi DNA ialah membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, serta mengekspresikan informasi genetik. Materi genetik yang selanjutnya adalah RNA atau ribonukleik asid. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berbilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma, dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA adalah suatu polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Tiap ribonukleotida tersusun dari gula pentosa ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Macam-macam RNA ialah RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada di dalam beberapa jenis virus saja. Kemudian yang kedua ialah RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. Jika kalian masih bingung cara membedakan DNA dan RNA, beberapa perbedaannya adalah struktur DNA yang berupa rantai ganda yang panjang berlawanan dengan RNA yang berupa rantai tunggal yang pendek. Lalu, kadar jumlah DNA yang tetap berlawanan dengan RNA yang tidak tetap. Keberadaan DNA yang permanen juga berbeda dengan RNA yang tidak permanen karena mudah terurai. Materi genetik yang ketiga ialah gen. Gen merupakan substansi kimia yang mengontrol pewarisan sifat. Jumlah gen yang ada di tubuh kita bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu loh. Masing-masingnya akan mengkode sifat yang berbeda dan juga memiliki rumah sendiri-sendiri di dalam kromosom. Nah, rumah gen itulah yang disebut sebagai lokus. Materi genetik yang keempat ialah kromosom. Kromosom merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Sel tubuh kita mempunyai 23 pasang atau 46 buah kromosom. Nah,
Dari 23 pasang atau 46 kromosom yang ada di sel tubuh kita itu bisa dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Setiap sel di tubuh kita akan memiliki kromosom yang berpasangan, disebut sebagai pasangan kromosom homolog, sehingga sel tubuh kita bersifat diploid. Tapi untuk sel kelamin atau gamet, kromosomnya nggak berpasangan sehingga bersifat haploid. Kromosom tubuh atau autosom itu berfungsi untuk mengontrol sifat-sifat tubuh suatu organisme, tetapi tidak ikut menentukan jenis kelamin. Jumlahnya ada 22 pasang atau 44 buah. Kromosom kelamin atau gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme dan beberapa sifat tertentu. Gonosom berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Nah, gonosom ini juga ada di sel tubuh kita, bukan hanya di sel kelamin atau gamet saja. Selanjutnya, pola pewarisan sifat materi genetik. Pola hereditas adalah aturan-aturan dalam pewarisan sifat. Walter Sutton, seorang ahli genetika dari Amerika Serikat, menyimpulkan jika ada kesamaan perilaku kromosom seperti yang dijelaskan pada hukum pewarisan sifat Mendel. Hukum Mendel 1 atau hukum yang dikenal dengan hukum sekresi menyebutkan bahwa pembentukan gamet kedua gen yang berpasangan dipisahkan dalam 2 sel anak. Pola-pola hereditas pada hukum Mendel 1 berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Kemudian selanjutnya ialah hukum Mendel 2. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum asortasi atau hukum berpadu bebas. Dalam hukum Mendel 2 disebutkan jika setiap gen dapat berpasangan secara bebas dengan gen lainnya. Walaupun bebas, gen yang mengusung satu sifat tidak akan mempengaruhi sifat gen lain yang bukan termasuk sebagai alelnya. Hukum Mendel 2 ini dijelaskan melalui persilangan dengan 2 sifat berbeda atau dihibrid dengan 2 alel yang berbeda pula. Hukum Mendel 2 ini hanya berlaku pada gen yang letaknya berjauhan. Maka dari itu, hukum ini tidak berlaku pada persilangan monohibrid. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan kita yang kedua, yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Ekspresi gen ialah rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein dan selanjutnya menentukan fenotip. Informasi di bawah bahan genetik tidak bermakna apapun bagi suatu organisme apabila tidak diekspresikan menjadi fenotipe. Kode genetik yang disimpan dalam DNA ditafsirkan atau diterjemahkan oleh ekspresi gen, dan sifat-sifat ekspresi tersebut memunculkan fenotip organisme. Tahapan-tahapan dalam proses ekspresi gen yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis protein dengan mengambil DNA sebagai cetakan untuk menjadi RNA. Transkripsi berlangsung di dalam sel eukariotik, mitokondria, kloroplas atau plastida, dan nukleus. Tahapan transkripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah inisiasi. Inisiasi adalah proses saat RNA polimerase pada promotor DNA, pita ganda terpisah, dan sintesis mRNA dimulai. Tahapan yang selanjutnya ialah elongasi. Elongasi adalah proses memanjangnya mRNA sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Tahapan selanjutnya ialah proses dilepaskannya mRNA dan enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA template. Proses itulah yang disebut sebagai proses terminasi. Selanjutnya adalah produk transkripsi. Produk transkripsi ada 3. Yang pertama adalah mRNA atau messenger RNA yang berisi kodon-kodon asam amino yang dirangkai. Fungsi dari mRNA adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA
yang berbentuk seperti daun semanggi. tRNA mempunyai bagian yang disebut antikodon yang berpasangan dengan kodon asam amino yang dibawa bertugas membawa asam amino yang dirangkai. tRNA adalah rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA adalah sebagai penerjemah kodon dari mRNA dan pengangkut asam amino dari sitoplasma ke ribosom. RNA ribosom atau ribosomal RNA adalah rantai tunggal tidak bersabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada mRNA atau tRNA. Fungsi dari RNA adalah sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Proses yang selanjutnya ialah pasca transkripsi, yaitu wilayah yang masih bercampur antara poli A dan intron. Pada proses ini terjadi dua tahapan. Yang pertama ialah cap atau pemotongan poli A dan intron, dan yang kedua ialah RNA splicing atau penambahan RNA. Tahapan yang ketiga ialah translasi, yaitu tahapan-tahapan terakhir dari proses sintesis protein. Proses translasi berupa penerjemahan kodon atau urutan nukleotida yang terdiri atas 3 nukleotida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu. Kodon pada mRNA akan berpasangan dengan antikodon yang ada pada tRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. 3 nukleotida di antikodon tRNA saling berpasangan dengan 3 nukleotida dalam kodon mRNA menyandi asam amino tertentu. Proses translasi dirangkum dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau penyelesaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.